Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita pada hari ini melakukan perkuliahan melalui online. Pada pertemuan pertama kita pada mata kuliah Big Data dan Analisis Bisnis atau Data Banyak dan Analisis Bisnis. Kita mulai perkuliahan pertama pada hari ini sebagai berikut. A. Pengertian analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dalam definisi lain, analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Analisis adalah istilah luas yang mencakup proses, teknologi, kerangka kerja, dan algoritma untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dari data. Data mentah itu sendiri tidak memiliki arti sampai dikontekstualisasikan dan diolah menjadi informasi yang berguna. Analisis adalah proses mengekstraksi dan membuat informasi dari raw data dengan menyaring, memproses, mengkategorikan, memadatkan, dan kontekstualisasikan data. Informasi yang diperoleh ini kemudian diatur dan disusun untuk pengetahuan tentang sistem dan atau penggunanya, lingkungannya dan operasi serta kemajuannya menuju tujuannya sehingga membuat sistem lebih cerdas dan efisien. Tujuan dari tugas analisis ada antara lain satu untuk memprediksi sesuatu, misalnya apakah transaksi itu tidak akan terjadi. Apakah akan terjadi pada hari tertentu atau apakah tumor itu jinak atau ganas. Nomor dua, untuk menemukan pola dalam data, misalnya menemukan pola urutan 10 hari terdingin dalam satu tahun, menemukan halaman mana yang paling banyak dikunjungi di situs web tertentu, atau menemukan selebriti yang paling banyak ditelusuri pada tahun tertentu. Nomor tiga, menemukan hubungan dalam data, misalnya menemukan artikel berita yang serupa, menemukan pasien serupa dalam sistem catatan kesehatan elektronik, menemukan produk terkait di situs web e-commerce, menemukan gambar serupa, atau menemukan korelasi antara item berita dan harga saham. National Research Council telah melakukan karakterisasi tugas komputasi untuk analisis big data yang masif, disebut tujuh raksasa. Tugas komputasi ini meliputi statistik basis, masalah umum n-body, komputasi aljabar linear, komputasi grafik teoretik, optimasi, integrasi, dan masalah alignment. Karakteristik tugas komputasi ini bertujuan untuk memberikan taksonomi tugas yang telah terbukti berguna dalam analisis data dan mengelompokkan mereka secara kasar menurut struktur matematik dan strategi komputasi. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Biasanya, metode analisis jenis ini diaplikasikan pada data dengan volume yang sangat besar seperti data sensus misalnya. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjawab apa yang terjadi. Sebagian besar analisis yang dilakukan saat ini adalah analisis berbasis deskriptif melalui penggunaan fungsi statistik seperti hitungan, maksimum, minimum, min, top in, and persentase. Statistik ini membantu dalam mendeskripsikan pola dalam data dan menyajikan data dalam bentuk ringkasan. Misalnya, menghitung jumlah total suka untuk pos tertentu, menghitung rata-rata curah hujan bulanan, atau menemukan jumlah orang yang mengunjungi sebuah situs web per bulannya. Analisis deskriptif berguna untuk meringkas data. Nomor dua, analisis diagnostik. Analisis diagnostik terdiri dari analisis data, lalu lintas, dan data tentang berbagai alasan mengapa sebuah kejadian tertentu terjadi. Analisis diagnostik bertujuan untuk menjawab mengapa sesuatu itu terjadi.
Mari kita pertimbangkan contoh sistem yang mengumpulkan dan menganalisis data sensor dari mesin untuk memantau kesehatan dan memprediksi kegagalan. Meskipun analisis deskriptif dapat berguna untuk meringkas data dengan menghitung berbagai statistik seperti mean, count, maksimum, minimum, average, listing, dan top-in. Analisis diagnostik dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang mengapa kesalahan tertentu telah terjadi berdasarkan pola dalam data sensor untuk kesalahan sebelumnya. Di antara tujuh tugas komputasi seperti perhitungan aljabar linear, masalah umum n-body, dan komputasi grafik teoritis dapat digunakan untuk analisis diagnostik. Nomor tiga, analisis prediktif. Analisis prediktif memprediksi terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan hasil dari suatu peristiwa atau memperkirakan nilai masa depan menggunakan model prediksi. Analisis prediktif bertujuan untuk menjawab apa yang mungkin terjadi. Misalnya, analisis prediktif dapat digunakan untuk memprediksi kapan kesalahan akan terjadi pada mesin, memprediksi apakah tumor jinak atau ganas, memprediksi terjadinya keadaan darurat alami, misalnya peristiwa kebakaran hutan atau banjir bandang, atau memperkirakan tingkat polusi. Analisis prediktif dilakukan menggunakan model prediktif yang didukung dengan data yang tersedia. Model-model ini mempelajari pola dan tren dari data yang ada dan memprediksi terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan hasil dari suatu kejadian atau model klasifikasi atau angka perkiraan atau model regresi. Akurasi model prediksi bergantung pada kualitas dan volume data yang ada yang tersedia untuk memperkuat model, sehingga semua pola dan tren dalam data yang ada dapat dipelajari secara akurat. Sebelum model digunakan untuk prediksi, model harus divalidasi dengan data yang ada. Pendekatan tipikal yang diadopsi saat mengembangkan model prediksi adalah dengan membagi data yang ada menjadi kumpulan data pelatihan dan pengujian. Misalnya, 75% data digunakan untuk pelatihan dan 25% data digunakan untuk menguji model prediksi. Di antara 7 tugas komputasi, tugas-tugas seperti perhitungan aljabar linear, masalah umum n-body, komputasi grafik teoritis, masalah integrasi, dan alignment dapat digunakan untuk analisis prediktif. Nomor 4, analisis preskriptif. Sementara analisis prediktif menggunakan model prediksi untuk memprediksi kemungkinan hasil dari suatu peristiwa, analisis preskriptif menggunakan beberapa model prediksi untuk memprediksi berbagai hasil dan tindakan terbaik untuk setiap hasil. Analisis preskriptif bertujuan untuk menjawab apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkannya. Analisis preskriptif dapat memprediksi hasil yang mungkin berdasarkan pilihan tindakan saat ini. Analisis preskriptif menentukan tindakan atau opsi terbaik untuk diikuti dari opsi yang tersedia. Misalnya, analisis preskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan pengobatan terbaik untuk pengobatan bagi pasien berdasarkan hasil dari berbagai obat untuk pasien serupa. Contoh lain dari analisis preskriptif akan menyarankan paket data seluler terbaik untuk pelanggan berdasarkan pola penjelajahan pelanggan. Di antara 7 tugas komputasi, tugas-tugas seperti masalah umum n-body, perhitungan graph teoritik, masalah optimasi dan alignment dapat digunakan untuk analisis preskriptif. Nah, definisi big data. Big data adalah kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pertumbuhan eksponensial dalam data terstruktur dan tidak struktur yang dihasilkan oleh teknologi informasi, industri, perawatan, kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya. Menurut perkiraan IBM, 2,5 kuantilion byte data dibuat setiap hari. Laporan terbaru dari DMO
memperkirakan jumlah data yang dihasilkan setiap menit pada platform online populer. Berikut adalah beberapa bagian penting dari data dari laporan. Pengguna Facebook berbagi hampir 4,16 juta konten. Pengguna Twitter mengirim hampir 300.000 tweet. Pengguna Instagram menyukai hampir 1,73 juta foto. Pengguna YouTube mengupload 300 jam konten video baru. Pengguna Apple mengunduh hampir 51.000 aplikasi. Pengguna Skype melakukan hampir 110.000 panggilan baru. Amazon menerima 4.300 pengunjung baru. Penumpang Uber mengambil 694 perjalanan. Pelanggan Netflix streaming hampir 77.000 jam video. Big Data memiliki potensi untuk mendukung aplikasi pintar generasi berikutnya yang akan memanfaatkan kekuatan data untuk membuat aplikasi menjadi cerdas. Aplikasi Big Data menjangkau berbagai domain seperti web, retail, dan pemasaran, perbankan, dan keuangan, industri, perawatan kesehatan, lingkungan, Internet of Things, dan sistem fisik fisik cyber ya. Analisis Big Data berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data berskala besar ini, alat dan kerangka kerja khusus diperlukan untuk analisis big data. Jika satu, volume data yang terlibat sangat besar, sehingga sulit untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data pada satu musim. Dua, kecepatan data sangat tinggi dan data tersebut perlu dianalisis secara real time. Tiga, terdapat berbagai data yang terlibat yang dapat terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur dan dikumpulkan dari berbagai sumber data. Berbagai jenis analisis perlu dilakukan untuk mengekstrak nilai dari data tersebut seperti deskriptif, diagnostik, analisis prediktif, dan preskriptif. Kerangka kerja dan alat big data memiliki arsitektur pemrosesan terdistribusi dan paralel, serta dapat memanfaatkan penyimpanan dan sumber daya komputasi dari sejumlah besar mesin. Analisis big data melibatkan beberapa langkah, mulai dari pembersihan data, data mugging atau maging atau pertengkaran, pemrosesan, dan visualisasi data. Siklus hidup analisis big data dimulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber data. Alat dan kerangka kerja khusus diperlukan untuk mencerna data dari berbagai sumber ke dalam back-end analisis big data. Data tersimpan dalam solusi penyimpanan khusus seperti sistem file terdistribusi dan database non-relasional yang dirancang sesuai skala berdasarkan persyaratan analisis, bench atau real time, dan jenis analisis yang akan dilakukan deskriptif, diagnostik, prediktif, atau preskriptif digunakan kerangka kerja khusus. Analisis big data diaktifkan oleh beberapa teknologi seperti komputasi awan, kerangka kerja pemrosesan terdistribusi dan paralel, database non-relasional, komputasi dalam memori misalnya. Beberapa contoh big data terdaftar sebagai berikut. Data yang dihasilkan oleh jejaring sosial, termasuk data teks, gambar, audio, dan video. Data aliran klik yang dihasilkan oleh aplikasi web seperti e-commerce untuk menganalisis perilaku pengguna. Mesin dapat dikumpulkan dari sensor yang tertanam dalam sistem industri dan energi untuk memantau kesehatannya dan mendeteksi kegagalan. Berikutnya, data perawatan kesehatan dikumpulkan dalam sistem catatan kesehatan elektronik atau IHR. Log yang dihasilkan oleh aplikasi web, data pasar saham, data transaksional yang dihasilkan oleh aplikasi perbankan dan keuangan. Ya, itulah contoh-contoh dari big data. Karakteristik big data meliputi volume. Big data menunjukkan volume data yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber seperti platform media sosial, proses bisnis, mesin, jaringan, interaksi manusia, dan lain-lain. Sejumlah besar data tersimpan di gudang data.
Big data adalah suatu bentuk data yang volumenya sangat besar, sehingga tidak akan muat pada satu mesin, karena itu membutuhkan alat khusus dan kerangka kerja yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data seperti itu. Misalnya, aplikasi media sosial memproses miliaran pesan setiap hari. Sistem industri dan energi dapat menghasilkan data sensor berukuran terabyte setiap hari. Aplikasi agregasi kabin dapat memproses jutaan transaksi dalam sehari dan lain-lain. Volume data yang dihasilkan di bidang teknologi informatika modern, industri, perawatan kesehatan, Internet of Things, dan sistem lainnya tumbuh secara eksponensial didorong oleh penurunan biaya, penyimpanan data, dan arsitektur pemrosesan. Dan kebutuhan untuk mengekstrak kawasan berharga dari data untuk meningkatkan proses bisnis, efisiensi, dan layanan kepada konsumen. Istilah big data digunakan untuk data skala besar yang sulit untuk disimpan, dikelola, dan diproses menggunakan database tradisional dan arsitektur pemrosesan data. B. Kecepatan. Velocity atau kecepatan pada dasarnya mengacu pada kecepatan di mana data sedang dibuat secara real time. Dalam prospek yang lebih luas, itu terdiri dari tingkat perubahan menghubungkan set data yang masuk dengan kecepatan yang bervariasi dan aktivitas meledak. Kecepatan data mengacu pada seberapa cepat data dihasilkan. Data yang dihasilkan oleh sumber tertentu dapat sampai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Misalnya, data media sosial atau data sensor. Kecepatan adalah karakteristik yang penting dari big data dan alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial. Kecepatan data yang tinggi mengakibatkan volume data yang terkumpul menjadi sangat besar, tidak lama. Beberapa aplikasi dapat menyelesaikan line sport data analysis seperti perdagangan atau deteksi penipuan online. Dan datanya perlu dianalisis secara real time. Alat-alat khusus diperlukan untuk menangani semua itu dengan kecepatan tinggi untuk memelihara infrastruktur besar dan menganalisis data secara real time. C. Variasi. Model big data mengacu pada data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sementara di masa lalu, data hanya dapat dikumpulkan dari spreadsheet dan database. Hari ini data hadir dalam berbagai bentuk seperti email, PDF, foto, video, audio, posting SIM, dan banyak lagi lainnya. Sistem big data harus cukup fleksibel untuk menangani beragam data. D. Veracity atau keakuratan. Veracity menyangkut tentang kevalitan sebuah data, apakah bisa dipercaya atau tidak. Dengan banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang terkontrol. Seperti contoh, sistem akademik sebuah fakultas di mana untuk jenis kelamin dibedakan menjadi L atau laki-laki dan P perempuan, sedangkan di sistem akademik fakultas lainnya menggunakan P pria dan W wanita. Big data dengan teknologi analisis membantu kita untuk dapat bekerja dengan data tersebut melalui hasil analisis. Karena semakin besar volume suatu data, maka akan semakin tidak akurat data tersebut. Value atau nilai. Nilai data mengacu pada kegunaan data untuk tujuan yang dimaksudkan. Tujuan akhir dari sistem analisis big data adalah mengekstrak nilai dari data. Nilai data juga terkait dengan kebenaran atau akurasi data. Untuk beberapa aplikasi, nilai juga tergantung pada seberapa cepat kita dapat memproses datanya. Contoh spesifik domain dari big data. Aplikasi big data menjangkau berbagai domain termasuk tapi tidak terbatas pada rumah, kota, lingkungan, sistem energi, retail, logistik, ya, industri pertanian, Internet of Things, dan perawatan kesehatan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang berbagai aplikasi big data untuk masing-masing domain ini. Web, analisis web. Analisis web berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data pada kunjungan pengguna di situs web dan aplikasi cloud. Analisis data ini dapat memberikan wawasan tentang keterlibatan pengguna dan melacak kinerjanya kampanye iklan online. Untuk mengumpulkan data,
tentang kunjungan pengguna, dua pendekatan digunakan. Pendekatan pertama, kunjungan pengguna dicatat di server web yang mengumpulkan data seperti tanggal dan waktu kunjungan, permintaan sumber daya, alamat IP pengguna, kode status HTTP, dan constraints. Pendekatan kedua yang disebut penandaan halaman menggunakan JavaScript yang disematkan di halaman web. Setiap kali pengguna mengunjungi halaman web, JavaScript mengumpulkan data pengguna dan mengirimkannya ke server pengumpulan data pihak ketiga. Cookie diberikan kepada pengguna yang mengidentifikasi pengguna selama kunjungan dan kunjungan berikutnya. Manfaat dari pendekatan penandaan halaman adalah memfasilitasi pengumpulan dan analisis data secara real time. Pendekatan ini memungkinkan layanan pihak ketiga yang tidak memiliki akses ke server web atau melayani situs web untuk mengumpulkan dan memproses data. Pendekatan kedua yang disebut penandaan halaman menggunakan JavaScript yang disematkan di halaman web. Setiap kali pengguna mengunjungi halaman web, JavaScript mengumpulkan data pengguna dan mengirimkannya ke server pengumpulan data pihak ketiga. Cukai diberikan kepada pengguna yang identifikasi pengguna selama pengunjungan dan kunjungan berikutnya. Manfaat dari pendekatan penandaan halaman adalah memfasilitasi pengumpulan dan analisis data secara real time. Pendekatan ini memungkinkan layanan pihak ketiga yang tidak memiliki akses ke server web atau melayani situs web untuk mengumpulkan dan memproses data. Penyedia layanan analisis khusus ini seperti Google Analytics menawarkan analisis lanjutan dan laporan ringkasan. Metrik laporan utama mencakup sesi pengguna, kunjungan halaman, halaman masuk dan keluar teratas, rasio pentalan, halaman yang paling banyak dikunjungi, waktu yang dihabiskan di setiap halaman, jumlah pengunjung unik, jumlah pengunjung berulang misalnya jumlah pengunjung unik, jumlah pengunjung berulang misalnya. Pemantauan kinerja aplikasi web dan cloud multi-tier seperti e-commerce, business to business, healthcare, banking and financial, retail and social networking application dapat mengalami perubahan cepat dalam beban kerjanya. Untuk memastikan kesiapan pasar dari aplikasi semacam itu, sumber daya yang memadai perlu disediakan sehingga aplikasi dapat memenuhi permintaan tingkat beban kerja yang ditentukan dan pada saat yang sama memastikan bahwa perjanjian tingkat layanan terpenuhi. Penyediaan dan perencanaan kapasitas adalah tugas yang menantang untuk aplikasi multitingkat yang kompleks karena setiap kelas aplikasi memiliki konfigurasi penerapan yang berbeda dengan server web, server aplikasi, dan server database. Penyediaan yang berlebihan sebelumnya untuk sistem semacam itu tidak layak secara ekonomi. Komputasi awan justru memberikan pendekatan yang menjanjikan secara dinamis akan meningkatkan atau menurunkan kapasitas berdasarkan beban kerja aplikasi. Untuk keputusan manajemen penting untuk memahami karakteristik beban kerja dari sistem tersebut, mengukur sensitivitas kinerja aplikasi terhadap atribut beban kerja, dan mendeteksi kemacetan dalam sistem. Untuk pemantauan kinerja, berbagai jenis tes dapat dilakukan seperti tes beban yang mengevaluasi kinerja sistem dengan beberapa pengguna dan tingkat beban kerja. Tes stress yang memuat aplikasi ke titik di mana ia rusak. Dan tes random yang menjadikan aplikasi ke tingkat beban kerja tetap untuk jangka waktu yang lama. Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan oleh pengujian tersebut untuk memprediksi kinerja aplikasi di bawah beban kerja yang berat dan mengidentifikasi kemacetan dalam sistem sehingga kegagalan dapat dicegah. Hambatan yang telah terdeteksi dapat diatasi dengan menyediakan sumber daya komputasi tambahan, baik dengan sistem penskalaan atau penskalaan vertikal menggunakan instan dengan kapasitas komputasi yang lebih, atau sistem penskalaan horizontal yang menggunakan lebih banyak instan dari jenis yang sama.
Penargetan dan analisis iklan. Penelusuran iklan dan tampilan adalah dua pendekatan yang paling banyak digunakan dalam iklan internet. Dalam pencarian iklan, pengguna menampilkan iklan bersama dengan hasil pencarian. Saat mereka mencari kata kunci tertentu di mesin pencari, pengiklan dapat membuat iklan. Pengiklan dapat membuat iklan menggunakan jaringan periklanan yang disediakan oleh mesin pencari atau jaringan media sosial. Ini adalah pengaturan untuk kata kunci spesifik yang terkait dengan layanan produsen yang diiklankan. Pengguna yang mencari kata kunci ini akan melihat iklan bersama dengan hasil pencarian. Iklan tampilan adalah bentuk lain dari iklan internet, di mana iklan ditampilkan dalam situs web, video, dan aplikasi seluler yang berpartisipasi dalam jaringan periklanan. Iklan bergambar dapat berupa iklan berbasis teks atau gambar. Jaringan iklan mencocokkan iklan ini dengan konten situs web baru, aplikasi seluler, dan tempat iklan. Metode kompensasi yang paling umum digunakan untuk iklan internet adalah pay per click atau VPC, di mana pengiklan membayar setiap kali pengguna mengklik iklan. Jaringan periklanan menggunakan sistem big data untuk mencocokkan dan menempatkan iklan dan menghasilkan laporan statistik periklanan. Pengiklan dapat menggunakan alat big data untuk melacak kinerja iklan, mengoptimalkan tawaran untuk iklan bayar per klik, melacak kata kunci mana yang paling banyak menautkan ke halaman arahan iklan, dan mengoptimalkan alokasi anggaran ke berbagai kampanye iklan. Rekomendasi konten. Aplikasi pengiriman konten yang menyajikan konten seperti aplikasi streaming musik dan video mengumpulkan berbagai jenis data seperti pola pencarian pengguna, konten baru kepada pengguna berdasarkan preferensi dan minat pengguna. Sistem rekomendasi menggunakan dua pendekatan ke kategori luas, rekomendasi berbasis pengguna dan rekomendasi berbasis item. Dalam rekomendasi berbasis pengguna, item baru disarankan untuk pengguna berdasarkan bagaimana pengguna yang serupa menilai item tersebut. Sedangkan dalam rekomendasi berbasis item, item baru direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan bagaimana pengguna menilai item yang serupa. Bidang keuangan, pemodelan risiko kredit. Perbankan dan lembaga keuangan menggunakan pemodelan risiko kredit untuk menilai aplikasi kredit dan memprediksi apakah peminjam akan default atau tidak di masa depan. Model risiko kredit dibuat dari data nasabah yang meliputi skor kredit yang diperoleh dari biro kredit, riwayat kredibilitas, neraca saldo, data transaksi, rekening, dan pola pengeluaran nasabah. Model kredit menghasilkan skor numerik yang merangkum kelayakan kredit pelanggan. Karena volume data pelanggan yang diperoleh dari berbagai sumber bisa sangat besar. Sistem big data dapat digunakan untuk membangun model kredit. Sistem big data dapat membantu dalam menghitung skor risiko kredit dari sejumlah besar pelanggan secara teratur. Fraud detection, fraud detection, deteksi penipuan atau penggelapan. Fraud detection, perbankan dan lembaga keuangan dapat memanfaatkan sistem big data untuk mendeteksi penipuan seperti penipuan kartu kredit, pencucian uang, dan penipuan klaim asuransi. Kerangka kerja analisis big data real time dapat membantu dalam menganalisis data dari sumber yang berbeda dan melabeli transaksi secara real time. Model pembelajaran mesin dapat dibangun untuk mendeteksi anomali dalam transaksi dan mendeteksi aktivitas penipuan. Kerangka kerja analisis bench dapat digunakan untuk menganalisis data historis pada transaksi pelanggan untuk mencari pola yang mengidentifikasikan penipuan. Bidang kesehatan. Lingkungan di bidang perawatan kesehatan terdiri banyak entitas, termasuk penyediaan perawatan kesehatan, dokter, perawatan primer, spesialis, atau rumah sakit. Pembayar atau pemerintah, perusahaan asuransi, kesehatan swasta, pemberi kerja, perusahaan farmasi, perangkat dan layanan medis, perusahaan penyedia konsultan dan layanan TI, dan
pasien, ya. Proses penyediaan perawatan kesehatan melibatkan data perawatan kesehatan besar-besaran yang ada dalam berbagai bentuk, terstruktur atau tidak terstruktur, disimpan dalam sumber data yang berbeda seperti database relasional atau server file dan dalam berbagai format. Untuk lebih memudahkan lebih banyak koordinasi perawatan di berbagai penyedia yang terlibat dengan pasien, informasi klinis mereka semakin dikumpulkan dari berbagai sumber ke dalam sistem. IHR menangkap dan menyimpan informasi tentang kesehatan pasien dan tindakan penyedia termasuk hasil laboratorium tingkat individu, diagnostik, pengobatan, dan data demografis. Meskipun penggunaan utama IHR sebagai catatan data medis untuk pasien individu dan untuk memberikan akses yang efisien ke data yang disimpan pada titik perawatan. IHR dapat menjadi sumber informasi agregat yang berharga tentang populasi pasien secara keseluruhan. Dengan ledakan data klinis saat ini, masalah bagaimana mengumpulkan data dari sistem kesehatan terdistribusi dan heterogen, dan bagaimana menganalisis data klinis secara signifikan telah menjadi penting. Sistem big data dapat digunakan untuk pengumpulan data dari pemangku kepentingan yang berbeda, pasien, dokter, pembayar, dokter spesialis, dan lain-lain. Dan sumber data yang berbeda, misalnya database, format terstruktur dan tidak terstruktur, dan lain-lain. Sistem analisis big data memungkinkan analisis data klinis berskala besar dan memfasilitasi pengembangan aplikasi perawatan kesehatan yang lebih efisien, meningkatkan akurasi prediksi, dan membantu pengambilan keputusan tepat waktu. Beberapa aplikasi perawatan kesehatan yang dapat memperoleh manfaat dari sistem big data. Beberapa aplikasi perawatan kesehatan yang dapat memperoleh manfaat dari sistem big data. Surveillance epidemiologis, ya. Surveillance, ya, epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Sistem R mencakup hasil laboratorium, tingkat individu, ya, laboratorium, tingkat individu, diagnostik, pengobatan, dan data demografis. Kerangka big data dapat digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem AR dan analisis data yang tepat waktu untuk memprediksi wabah secara efektif dan akurat. Upaya pengawasan kesehatan tingkat populasi, deteksi penyakit, dan pemetaan kesehatan masyarakat. Analisis data pasien yang sama berbasis perangkat decision intelligence. Kerangka big data dapat digunakan untuk menganalisis data IHR untuk mengekstrak kelompok catatan pasien yang paling mirip dengan pasien target tertentu. Pengelompokan catatan pasien juga dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi prognosis medis yang memprediksi kemungkinan hasil dari suatu penyakit untuk pasien berdasarkan hasil untuk pasien serupa. Prediksi risiko penggunaan obat-obatan. Kerangka big data dapat digunakan untuk menganalisis data HIR dan memprediksi pasien mana yang paling berisiko mengalami tanggapan yang merugikan terhadap obat tertentu berdasarkan reaksi obat yang merugikan dari pasien lain. Mendeteksi keganjilan klaim kesehatan. Perusahaan asuransi kesehatan dapat memanfaatkan sistem big data untuk menganalisis klaim asuransi kesehatan guna mendeteksi penipuan, penyalahgunaan, pemborosan, dan kesalahan. Evidence-based medicine. Sistem big data dapat menggabungkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk hasil laboratorium tingkat individu, data diagnostik, pengobatan, dan demografis untuk mencocokkan pengobatan dengan hasil memprediksi pasien yang berisiko terkena penyakit. Sistem untuk pengobatan berbasis bukti memungkinkan penyedia untuk membuat keputusan tidak hanya berdasarkan persepsi mereka sendiri, tapi juga dari bukti yang tersedia. Pemantauan kesehatan secara real time.
Perangkat elektronik yang dapat digunakan memungkinkan pemantauan parameter fisiologis non-invasif dan berkelanjutan. Perangkat yang dapat dikenakan ini mungkin dalam berbagai bentuk seperti ikat pinggang dan gelang tangan. Penyediaan layanan kesehatan dapat menganalisis data perawatan kesehatan yang dikumpulkan untuk menentukan kondisi atau anomali kesehatan apapun. Sistem big data untuk analisis data real time dapat digunakan untuk analisis volume besar data yang bergerak cepat dari perangkat yang dapat dikenakan dan perangkat di rumah sakit atau di rumah lainnya. Internet of Things. Internet of Things mengacu pada hal-hal yang memiliki identitas unik dan terhubung ke internet. Kata things dalam IoT adalah perangkat yang dapat melakukan pengenderaan jarak jauh, penggerak, dan pemantauan. Perangkat dapat IoT, perangkat IoT dapat bertukar data dengan perangkat dan aplikasi lain yang terhubung secara langsung atau tidak langsung, atau mengumpulkan data dari perangkat lain dan memproses data baik secara lokal atau mengirim data ke server terpusat atau backend aplikasi berbasis cloud untuk memproses data, atau melakukan beberapa tugas secara lokal dan tugas lain dalam IoT infrastruktur berdasarkan batasan temporal dan ruang, yaitu memori, kapabilitas pemrosesan, latensi, dan kecepatan komunikasi, serta tengah waktu. Sistem IoT dapat memanfaatkan teknologi big data untuk penyimpanan dan analisis data. Mari kita lihat beberapa aplikasi IoT yang dapat memperoleh manfaat dari sistem big data. Deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi menggunakan kamera dan sensor keamanan seperti sensor fire dan sensor pintu untuk mendeteksi intrusi dan meningkatkan peringatan. Peringatan dapat berupa bentuk SMS atau email kepada pengguna. Sistem tingkat lanjut dapat mengirim peringatan rinci seperti pengambilan gambar atau klip video pendek yang dikirim sebagai lampiran email. Smart parking. Smart parking membuat pencarian tempat parkir lebih mudah dan nyaman bagi pengemudi. Smart parking didukung oleh sistem IoT yang mendeteksi jumlah slot parkir kosong dan mengirimkan informasi melalui internet ke aplikasi smart parking. Aplikasi ini dapat diakses oleh pengemudi dari ponsel pintar, tablet, dan sistem navigasi dalam mobil. Dalam smart parking, sensor digunakan untuk setiap slot parkir untuk mendeteksi apakah slot tersebut kosong atau terisi. Informasi ini dikumpulkan oleh pengontrol parkir cerdas di tempat dan kemudian dikirim melalui internet ke backend analisis big data berbasis cloud. Smart Road. Smart Road yang dilengkapi dengan sensor dapat memberikan informasi tentang kondisi mengemudi, perkiraan waktu tempuh, dan peringatan jika terjadi kondisi mengemudi yang buruk, kemacetan lalu lintas, dan kecelakaan. Kecelakaan ke aplikasi Big Data berbasis cloud. Hasil analisis dapat disebarkan kepada para pengemudi yang berlangganan aplikasi tersebut atau melalui media sosial. Pemantauan kesehatan struktural. Sistem pemantauan kesehatan struktural menggunakan jaringan sensor untuk memantau tingkat getaran dalam struktur seperti jembatan dan gedung. Data yang dikumpulkan dari sensor ini dianalisis untuk menilai kesehatan struktur. Dengan menganalisis data, dimungkinkan untuk mendeteksi retakan dan kerusakan mekanis, menemukan kerusakan pada suatu struktur, dan juga menghitung umur sisa struktur. Dengan menggunakan sistem seperti itu, peringatan dini dapat diberikan jika terjadi kegagalan struktur yang akan segera terjadi. Smart Irrigation. Sistem irigasi pintar dapat meningkatkan hasil panen sekaligus menghemat air. Sistem irigasi pintar menggunakan perangkat IoT dengan sensor kelembapan tanah untuk menentukan jumlah kelembapan di tanah dan melepaskan aliran air melalui pipa irigasi hanya jika tingkat kelembapan berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan. Sistem irigasi pintar juga mengumpulkan pengukuran tingkat kelembapan di awan tempat. Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis data guna merencanakan jadwal penyiraman. Bidang lingkungan. Sistem pemantauan lingkungan menghasilkan data berkecepatan tinggi dan volume tinggi. Analisis yang akurat dan tepat waktu dari data tersebut dapat membantu dalam memahami
sistem lingkungan saat ini dan juga memprediksi tren lingkungan. Beberapa aplikasi pemantauan lingkungan yang dapat memperoleh manfaat dari sistem big data. Pemantauan cuaca. Sistem pemantauan cuaca dapat mengumpulkan data dari sejumlah sensor yang terpasang seperti suhu, kelembaban, atau tekanan, dan mengirim data ke aplikasi berbasis cloud dan backend analisis big data. Data ini kemudian dapat dianalisis dan divisualisasikan untuk memantau cuaca dan menghasilkan peringatan cuaca. Pemantauan polusi udara. Sistem pemantauan Sistem pemantauan polusi udara dapat memantau emisi gas berbahaya CO2, CO, NO, dan NO2 oleh pabrik dan mobil menggunakan CO2, CO, NO, dan atau NO2 oleh pabrik dan mobil menggunakan sensor gas dan meteorologi. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk membuat keputusan yang tepat tentang pendekatan pengendalian polusi. Pemantauan tingkat kebisingan suara. Karena perkembangan kota yang terus meningkat, tingkat kebisingan di kota-kota telah meningkat dan bahkan menjadi sangat tinggi di beberapa kota. Polusi suara dapat membahayakan kesehatan manusia akibat gangguan tidur dan stres. Pemantauan polusi suara dapat membantu menghasilkan map kebisingan untuk kota-kota. Map kebisingan kota dapat membantu para pembuat kebijakan dalam perencanaan kota dan membuat kebijakan untuk mengontrol tingkat kebisingan di sekitar pemukiman, sekolah, dan taman. Sistem pemantauan polusi suara menggunakan sejumlah stasiun pemantauan kebisingan yang ditempatkan di berbagai tempat di kota. Data tingkat kebisingan dari stasiun dikirim ke aplikasi berbasis cloud dan back-end analisis big data. Data yang terkumpul kemudian dikumpulkan untuk menghasilkan map kebisingan. Deteksi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam, harta benda, dan kehidupan manusia. Ada berbagai penyebab kebakaran hutan termasuk petir, kelalaian manusia, letusan gunung berapi, dan percikan api dari batu yang jatuh. Deteksi dini kebakaran hutan dapat membantu meminimalkan kerusakan. Sistem deteksi kebakaran hutan menggunakan sejumlah titik pemantauan yang ditempatkan di lokasi berbeda di dalam hutan. Setiap node pemantauan mengumpulkan pengukuran pada kondisi sekitar termasuk suhu, kelembapan, tingkat cahaya. Deteksi banjir. Banjir sungai dapat menyebabkan kerusakan parah pada sumber daya alam dan manusia, serta kehidupan manusia. Banjir sungai terjadi karena curah hujan yang terus-menerus, yang menyebabkan permukaan sungai naik dan laju aliran meningkat dengan cepat. Peringatan dini banjir dapat diberikan dengan memantau ketinggian air dan laju aliran. Sistem pemantauan banjir sungai menggunakan sejumlah node sensor yang memantau ketinggian air atau menggunakan sensor ultrasonik dan laju aliran menggunakan sensor kecepatan aliran. Sistem big data dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sejumlah node sensor tersebut dan meningkatkan peringatan ketika peningkatan cepat pada permukaan air dan laju aliran terdeteksi. Pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengendalikan pencemaran air mengendalikan pencemaran air akibat urbanisasi dan industrialisasi. Menjaga kualitas air yang baik penting untuk menjaga kesehatan tumbuhan dan hewan. Sistem pemantauan kualitas air menggunakan sensor untuk secara mandiri dan terus-menerus memantau berbagai jenis kontaminasi di badan air seperti bahan kimia dan biologis dan kimia dan biologis dan radioaktif. Skala data yang dihasilkan oleh sistem semacam itu sangat besar. Sistem big data dapat membantu dalam analisis real time dari data yang dihasilkan oleh sistem tersebut dan menghasilkan peringatan tentang setiap penurunan kualitas air sehingga tindakan korektif dapat diambil. Bidang logistik dan transportasi. Fleet tracking real time. Sistem pelacakan kendaraan menggunakan teknologi GPS untuk melacak lokasi kendaraan secara real time. Sistem pelacakan penerbangan berbasis cloud
dapat ditingkatkan sesuai permintaan untuk menangani jumlah besar kendaraan. Peringatan dapat dibuat jika terjadi penyimpangan pada rute yang direncanakan. Sistem big data dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis lokasi kendaraan dan data route atau data rutenya untuk mendeteksi kemacetan dalam supply chain ya, seperti kemacetan lalu lintas di rute, penugasan dan pembuatan rute alternatif dan optimalisasi supply chain. Pelacakan kendaraan real time. Sistem pelacakan kendaraan menggunakan teknologi GPS untuk melacak lokasi kendaraan secara real time. Sistem pelacakan penerbangan berbasis cloud dapat ditingkatkan sesuai permintaan untuk menangani sejumlah besar kendaraan. Peringatan dapat dibuat jika terjadi penyimpangan pada rute yang direncanakan. Sistem big data dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis lokasi kendaraan dan data rute untuk mendeteksi kemacetan dalam supply chain seperti kemacetan lalu lintas di rute, penugasan dan pembuatan rute alternatif dan optimalisasi supply chain. Ya. Pengawasan bongkar muat barang. Solusi manajemen untuk pengiriman untuk sistem transportasi memungkinkan pemantauan kondisi dalam kontainer. Misalnya, wadah yang membawa produk makanan segar dapat dipantau untuk mendeteksi pembusukan makanan. Sistem pemantauan pengiriman menggunakan sensor seperti suhu, tekanan, kelembaban misalnya untuk memantau kondisi di dalam wadah dan mengirim data ke cloud yang dapat dianalisis untuk mendeteksi pembusukan makanan. Analisis dan interpretasi data tentang kondisi lingkungan dalam wadah dan posisi truk makanan dapat memungkinkan keputusan rute yang lebih efektif secara real time. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan seperti makanan yang memiliki anggaran waktu terbatas sebelum busuk dapat dialihkan kembali ke tujuan yang lebih dekat. Peringatan dapat dinaikkan kepada pengemudi dan distributor tentang kondisi transit seperti karena suhu wadah melebihi batas yang diizinkan, tingkat kelembapan keluar dari batas yang diizinkan misalnya, dan tindakan korektif dapat diambil sebelum makanan rusak. Untuk produk yang mudah pecah, tingkat getaran selama pengiriman dapat dilacak menggunakan sensor akselerometer dan giroskop. Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis pola getaran pengiriman guna mengungkapkan informasi terkait lingkungan operasi dan integritasnya selama pengangkutan, penanganan, dan penyimpanan. Diagnostik kendaraan jarak jauh. Sistem diagnostik kendaraan jarak jauh dapat mendeteksi kesalahan dalam kendaraan atau memperingatkan kesalahan yang akan datang. Sistem diagnostik ini menggunakan perangkat terpasang untuk mengumpulkan data tentang operasi kendaraan seperti kecepatan, RPM engine, suhu cairan pendingin atau nomor kode kerusakan, dan status berbagai subsistem kendaraan. Kendaraan komersial modern mendukung standar diagnostik on-board atau UBD seperti UBD2. Sistem UBD menyediakan data waktu yang nyata, status dari subsistem kendaraan, dan kode masalah diagnostik yang memungkinkan dengan cepat mengidentifikasi kesalahan dalam kendaraan. Sistem diagnostik kendaraan memindai air data analisis berbasis kendaraan yang tersimpan di data yang dapat dianalisis untuk menghasilkan peringatan dan menyarankan tindakan perbaikan. Pembuatan dan sekuruleran root. Sistem transformasi di modern didorong oleh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang diproses untuk memberikan layanan baru kepada pemangku kepentingan. Jadi, dengan mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dan memproses data menjadi informasi yang berguna, sistem transformasi dapat menyediakan layanan baru seperti pemanduan rute. Jadi, sistem pemutakhiran data dan skeduleran route dapat menghasilkan rute armada pulang pergi atau PP menggunakan kombinasi pulang route dan mode transportasi dan jadwal yang layak berdasarkan ketersediaan kendaraan. Sistem big data dapat memberikan respon cepat ke query pembuatan route dan dapat ditingkatkan untuk melayani jaringan transportasi yang besar.
Pengiriman hiperlokal. Platform pengiriman hiperlokal semakin banyak digunakan oleh bisnis seperti restoran dan toko bahan makanan untuk memperluas jangkauan. Platform ini memungkinkan pelanggan untuk memesan produk seperti bahan makanan dan mak- makanan menggunakan aplikasi web dan seluler dan produk tersebut bersumber dari toko lokal atau restoran. Sistem big data untuk analisis real time dapat digunakan oleh platform pengiriman hiperlokal untuk menentukan toko terdekat dari mana sumber pesanan dan menemukan agen pengiriman di dekat toko yang dapat mengambil pesanan dan mengirimkannya ke pelanggan. Agregator taksi, ya, taksi. Agregator teknologi transformasi sesuai permintaan atau agregator taksi memungkinkan pelanggan memesan taksi menggunakan aplikasi web atau seluler dan permintaan dialihkan ke taksi terdekat yang tersedia. Terkadang bahkan pengemudi pribadi yang masih memilih mobil mereka sendiri untuk memperpekerjakan ya. Platform agregasi kabin menggunakan sistem big data untuk pemrosesan permintaan real time dan harga dinamis. Platform ini menyimpan catatan semua taksi dan menyesuaikan permintaan perjalanan dari pelanggan ke taksi terdekat dan paling sesuai. Platform ini mengadopsi model penetapan harga dinamis di mana harga naik atau turun berdasarkan permintaan dan kondisi lalu lintas. Bidang industri, diagnosis dan prognosis mesin. Prognosis mesin mengacu pada prediksi kinerja mesin dengan menganalisis data pada kondisi operasi saat ini dan penyimpanan dari kondisi operasional normal. Diagnosis mesin mengacu pada penentuan penyebab kerusakan mesin. Mesin industri memiliki banyak sekali komponen yang harus berfungsi dengan baik agar mesin dapat menjalankan operasinya. Sensor di mesin dapat memantau kondisi operasi seperti suhu dan tingkat getaran. Pengukuran data sensor dilakukan pada skala waktu beberapa milidetik sehingga beberapa detik yang mengarah pada pembuatan data dalam jumlah besar. Sistem diagnostik mesin dapat diintegrasikan dengan penyimpanan berbasis cloud dan back-end analisis big data. Analisis big data untuk penyimpanan, pengumpulan, dan analisis sensor data berskala besar. Sejumlah metode diusulkan untuk analisis keandalan dan prediksi kesalahan pada mesin. Penalaran berbasis kasus atau CBR adalah metode yang umum digunakan yang menemukan solusi untuk masalah baru berdasarkan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini diatur dan direpresentasikan sebagai kasus dalam basis kasus. CBR adalah teknik yang efektif untuk pemecahan masalah di bidang di mana sulit untuk menetapkan model matematik kuantitatif, seperti diagnosis mesin dan prognosis ya dalam kuantitatif. Karena untuk setiap mesin data dari sejumlah besar sensor dikumpulkan dengan menggunakan data for creation dimensi tinggi seperti itu ya. Oleh karena itu metode reduksi data dan ekstraksi fitur digunakan untuk menemukan kumpulan fitur yang representatif yang memiliki kemampuan klasifikasi yang sama dengan kumpulan fitur lengkap. Analisis risiko operasi industri. Di banyak industri terdapat persyaratan yang ketat tentang kondisi lingkungan dan kondisi kerja peralatan. Pemantauan kondisi kerja pada para pekerja penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka. Gas berbahaya dan beracun seperti karbon monoksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, misalnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius. Sistem pemantauan gas dapat membantu dalam memantau kualitas udara dalam ruangan menggunakan berbagai sensor gas. Sistem big data dapat juga digunakan untuk menganalisis risiko dalam operasi industri dan mengidentifikasi zona berbahaya, sehingga tindakan korektif dapat diambil dan peringatan tepat waktu dapat ditingkatkan jika terjadi kondisi abnormal. Perencanaan dan pengendalian produksi. Sistem perencanaan dan kontrol produksi mengukur berbagai parameter proses produksi dan mengontrol seluruh proses produksi secara real time. Sistem ini menggunakan berbagai sensor untuk mengumpulkan data pada proses produksi.
Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis data ini untuk perencanaan produksi dan mengidentifikasi potensi masalah. Dalam bidang retailer dapat menggunakan sistem big data untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan keuntungan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan kita. Beberapa analisis big data untuk retail adalah manajemen inventaris, ya. Manajemen inventaris untuk retail menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya persaingan. Sementara stok produk yang berlebih dapat mengakibatkan biaya dan risiko penyimpanan tambahan dalam kasus yang mudah rusak. Kekurangan stok dapat menyebabkan hilangnya pendapatan. Ya, tag RFID yang ditempelkan pada produk memungkinkan mereka untuk dilacak secara real time sehingga tingkat persediaan dapat ditentukan secara akurat dan produk yang persediaannya lebih rendah dapat diisi ulang. Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari mahasiswa RFID dan meningkatkan peringatan ketika tingkat persediaan untuk produk tertentu rendah. Pengisian ulang persediaan tepat waktu dapat membantu meminimalkan dapat tepat waktu dapat membantu meminimalkan kerugian pendapatan karena persediaan habis. Analisis data persediaan dapat membantu dalam mengoptimalkan tingkat dan frekuensi persediaan ulang berdasarkan permintaan. Rekomendasi pelanggan. Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan seperti data demografis, riwayat belanja, atau umpan balik pelanggan, dan memprediksi preferensi pelanggan. Produk baru dapat direkomendasikan kepada pelanggan berdasarkan preferensi pelanggan dan penawaran serta diskon yang dipersonalisasi dapat diberikan. Pelanggan dengan preferensi serupa dapat dikelompokkan dan kampanye bertarget dapat dibuat untuk pelanggan. Pengoptimalan tata letak toko. Sistem big data dapat membantu menganalisis data tentang pola belanja pelanggan dan umpan balik pelanggan untuk mengoptimalkan tata letak toko. Item yang kemungkinan besar dibeli bersama oleh pelanggan dapat ditempatkan di rak yang sama atau berdekatan. Peramalan atau permintaan. Karena banyaknya produk, variasi musiman dalam permintaan dan perubahan tren dan preferensi pelanggan, retailer merasa sulit untuk meramalkan permintaan dan volume penjualan. Sistem big data dapat digunakan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, memprediksi permintaan dan volume penjualan. Alur analisis big data. Aliran generik untuk analisis big data yang merinci langkah-langkah yang terlibat dalam penerapan aplikasi, analisis khas, dan opsi yang tersedia di setiap langkah disajikan. Untuk aplikasi, memilih opsi untuk setiap langkah dalam aliran analisis dapat membantu dalam menentukan alat dan kerangka kerja yang tepat untuk melakukan analisis. Satu, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah pertama untuk aplikasi analisis apapun. Sebelum data dapat dianalisis, data harus dikumpulkan dan diserap ke dalam big data stack. Pilihan alat dan kerangka kerja untuk pengumpulan data bergantung pada sumber data dan jenis data yang diserap. Untuk pengumpulan data, berbagai jenis konektor dapat digunakan seperti kerangka perpesanan langganan, publikasi antrian perpesanan, konektor super sync, konektor database, dan konektor custom. Dua, persiapan data. Data seringkali kotor dan dapat memiliki berbagai masalah yang harus diselesaikan sebelum data dapat diproses seperti catatan rusak, nilai yang hilang, duplikat, singkatan yang tidak konsisten, unit yang tidak konsisten, kesalahan ketik, ejaan yang salah, dan format yang salah. Langkah persiapan data melibatkan berbagai tugas seperti pembersihan data, perselisihan atau mungkin data, deduplikasi, normalisasi, pengambilan sampel, dan pemilteran. Ya. Sebagai contoh, ketika kita mengumpulkan record sebagai file teks mentah dari sumber yang berbeda,
kita mungkin menemukan ketidakkonsistenan pada pemisah file yang digunakan pada file yang berbeda. Beberapa file mungkin menggunakan koma sebagai pemisah bidang, yang lain mungkin menggunakan tab sebagai pemisah bidang. Perselisihan data menyelesaikan ketidakkonsistenan ini dengan mengurai raw data dari sumber yang berbeda dan mengubahnya menjadi satu format yang konsisten. Normalisasi diperlukan bila data dari sumber berbeda menggunakan satuan atau skala yang berbeda atau memiliki singkatan yang berbeda untuk hal yang sama. Dan juga untuk berguna menolak catatan buruk dengan nilai yang salah atau di luar kisaran. Tipe analisis. Langkah selanjutnya dalam aliran analisis adalah menentukan jenis analisis untuk aplikasi. Seperti pada gambar di bawah ini, ya. Dengan jenis analisis yang dipilih untuk suatu aplikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan mode analisis yang dapat berupa bench, real time, atau interaktif. Pilihan mode tergantung pada persyaratan aplikasi. Jika aplikasi yang digunakan meminta hasil untuk diperbarui setelah interval waktu yang singkat, katakanlah setiap beberapa detik, maka mode analisis real time dipilih. Namun jika aplikasi tersebut hanya membutuhkan hasil yang akan dibuat dan diperbarui pada skala waktu yang lebih besar, katakanlah harian atau bulanan, maka mode bench dapat digunakan. Jika aplikasi menuntut fleksibilitas untuk meminta data sesuai data permintaan, maka mode interaktif berguna. Visualisasi. Pilihan adalah visualisasi, database penyajian, dan kerangka kerja web pengaruhi oleh persyaratan aplikasi. Visualisasi bisa statis, dinamis, atau interaktif. Visualisasi statis digunakan saat memiliki hasil analisis yang disimpan dalam database penyajian dan hanya ingin menampilkan hasilnya. Namun jika aplikasi meminta hasil diperbarui secara berkala, maka dibutuhkan visualisasi dinamis. Jika ingin aplikasi yang digunakan menerima masukan dari pengguna dan menampilkan hasilnya, maka dibutuhkan adanya visualisasi interaktif, ya. Big Data Stack. Meskipun kerangka kerja Hadoop telah menjadi salah satu kerangka kerja yang paling populer untuk analisis big data, ada beberapa jenis tugas komputasi yang tidak berfungsi dengan baik oleh Hadoop. Dengan bantuan pemetaan antara jenis analisis dan komputasi raksasa, seperti yang ditunjukkan pada gambar, kami akan mengidentifikasi kasus di mana Hadoop bekerja dan di mana tidak, dan menjelaskan motivasi untuk memiliki big data stack yang dapat digunakan untuk berbagai jenis analisis dan tugas aplikasi. Hidup adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk pemrosesan bench terdistribusi dari data skala besar menggunakan model pemrograman MapReduce. Model pemrograman MapReduce berguna untuk aplikasi di mana data yang terlibat sangat besar sehingga tidak akan muat pada satu mesin. MapReduce yang paling cocok untuk analisis deskriptif dan tugas komputasi statistik dasar karena operasi yang terlibat dapat dilakukan secara paralel. Ya. Banyak dari operasi ini diselesaikan dengan satu pekerjaan MapReduce. Untuk tugas yang lebih kompleks, beberapa pengerjaan MapReduce dapat digabungkan bersama. Namun ketika komputasi bersifat interaktif, di mana tugas MapReduce harus dijalankan berulang kali. MapReduce mengalami penurunan kinerja karena overhead yang terlibat dalam pengambilan data dari IDPs di setiap literasi. Sekian dan terima kasih presentasi kita pada hari ini. Kita akan bertemu di kegiatan perkuliahan yang kedua di minggu depan.